Hi everyone, halo everybody. Mungkin dalam kegiatan sehari-hari kita sering melakukan satu hal yang kadang kita tidak sadari. Seperti halnya ketika saat kita membeli suatu barang atau benda apapun atau alat apapun di supermarket. Setelah kita membeli, kita mendapatkan struknya. Dan setelah kita mendapatkan struknya, lalu kita buang begitu saja dan tidak kita cek ulang. Padahal kita tidak tahu kalau mesin di supermarket itu sedang error. Dan semua itu kita sadari setelah kita sampai rumah. Karena belanjaan kita begitu banyak, lalu kita mengabaikan itu semua. Karena terlalu banyak barang yang kita beli, repot. Setelah itu kita mengabaikan untuk mengecek ulang bahwa harga-harga itu sudah sesuai dengan barang yang kita beli. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Atau contoh kedua, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, atau seorang yang sedang belajar, ketika itu ia diterangkan oleh pemateri, guru, atau orang yang menerangkannya. Dan pada waktu yang bersamaan, kita akan ditanya, paham? Kita hanya tinggal menjawab paham. Padahal, kita sedang bingung. Dan setelah pembelajaran selesai, atau pelajaran selesai, pada waktu itu kalian mungkin paham. Mengangguk-ngangguk, ketika ditanya paham, menjawab paham, biar benar-benar dianggap paham. Padahal setelah keluar ruangan, belum tentu kita benar-benar paham apa yang tadi kita paham waktu di dalam ruangan. Yang terjadi seperti itu. Lalu kenapa? Apa penyebabnya? Salah satu penyebab dari sikap seperti itu, dia tidak menggunakan nalarnya. Atau mungkin bisa dibilang dia tidak berpikir kritis. Lalu yang terjadi dia hanya mengikuti flow yang ada di ruangan itu. Maka yang terjadi adalah kita hanya paham pada waktu diterangkan. Dan setelah selesai melakukan suatu pengajian, dia tidak paham. Bingung tak terarah, dia menanyakan kepada temannya, akan menanyakan kepada kelompok yang lain, atau orang yang bahkan tidak mengikuti pembelajaran itu, atau dia searching di Google. Kenapa kita itu kadang tidak berani menunjukkan diri, mencoba untuk menyanggah suatu hal yang diterangkan oleh orang lain atau diterangkan oleh seorang pengajar yang ada di depan kita atau yang ada di depan kelas. Mungkin salah satunya adalah kita itu terkekang. Kita hanya mengikuti flow yang ada di ruangan itu atau pembelajaran itu. Padahal kita tidak tahu arah dari pengajar yang telah memberikan materi atau yang menerangkan materi di depan kelas. Tetapi kita hanya mengangguk-angguk saja dan hanya berkata diam ketika ditanyakan oleh pengajar atau pemateri. Dan mungkin itu kita sadari setelah itu selesai, pengajaran itu selesai. Yang terjadi kita akan bingung, tidak karuan, atau kita tidak bisa menguasai materi yang telah diterangkan tadi. Yang terjadi adalah kita akan tertinggal oleh gerbong-gerbong pengajaran ini atau materi-materi yang telah disampaikan berlarut-larut dari awal semester hingga sampai akhir semester. Yang terjadi ketika tes terjadi, kita harus mengulangi pelajaran itu dari awal sampai akhir, sehingga kita akan bisa mengerjakan suatu tes itu. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena kita tidak mau berpikir kritis, kita tidak mau berpikir secara analitis, sistematis, atau dengan gaya pengajaran yang ada. Kita tidak melakukan suatu pembelajaran yang bebas atau yang menyenangkan, atau bisa jadi pengajaran yang telah disampaikan tidak asik. Yang terjadi kita terkekang, dan orang yang terkekang itu akan melelahkan psikis seseorang atau dia tegang. Karena seorang yang tegang adalah orang yang terkuras energinya ketika dia melakukan sesuatu, entah apapun itu. Kalau seperti ini, jadi solusinya bagaimana? Mungkin saat ini kalian harus mulai berani menunjukkan diri, berani mengutarakan sanggahan kalian, berani menunjukkan diri bahwa kita itu punya pendapat yang berbeda. Apa salahnya kita melakukan atau mempunyai pendapat yang berbeda kalau seandainya pendapat itu saling memperkuat atau saling menambah ilmu kita, menambah suatu pengajaran lebih menarik, lebih asik, kita lebih berani, lebih merdeka belajar. Seperti itu. Tapi ketika kita terkekang, yang terjadi adalah kita hanya mengangguk, kita hanya mengikuti suatu hal pembelajaran yang di situ kita itu tidak nyaman. Maka dari itu kita harus mempunyai alternatif yang lain, bahwa pembelajaran seperti itu harus dihapuskan atau diminimalisir atau diganti suatu hal pembelajaran yang lebih menarik dengan bisa mengedepankan daya kritis kita, daya pikir analisis kita, daya pikir yang minimalis tapi dapat memahamkan. Tidak harus menjelaskan yang panjang lebar, tapi tidak memahamkan. Buat apa ketika satu materi atau satu buku disampaikan semua, pada akhirnya pemateri menyampaikan capek-capek yang disampaikan atau yang mendengarkan, atau murid-murid yang mendengarkan tidak paham.
hanya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus berani menunjukkan diri bahwa pembelajaran seperti itu tolong diminimalisir atau dibuat menjadi lebih menarik. Ada ice breaking, ada interaktif, ada tanya jawab, ada kuis, dan lain sebagainya, harus divariasikan. Jangan sampai kita itu terkekang, jangan sampai daya kreatif kita itu mati karena hanya pelajaran seperti itu. Maka untuk itu, mari teman-teman, tunjukkan bahwa kita itu bisa. Tunjukkan bahwa kita itu memiliki daya inovasi yang lebih tinggi, yang lebih kreatif, yang lebih berani. Kalau seandainya kita tidak berani, yang terjadi apa? Kita terkekang, kita mengikuti orang lain. Kita itu tidak menjadi diri kita sendiri. Kita harus terpaksa menjadi orang lain karena hanya mengikuti suatu hal yang lebih umum. Maka untuk itu, kita harus berani. Tunjukkan bahwa kita itu bisa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan jangan lupa membaca. Jangan lupa berpikir kritis. Bye. Ngomong apa sih?